Kalau proses telur itu biasanya 3 minggu. 3 minggu nanti netes, dipindah ke kolam pembesaran umur 1 minggu ya, jadi 1 bulan. Terus 1 bulan nanti di kolam pembesaran, 1 bulan lagi kita sortir, terus dikasih kolam pembesaran lagi. Nanti tinggal tunggu 1 bulan sampai 1 bulan setengah itu bisa panen. Cuma kadang kalau pas hoki bisa cuma nunggu 3 minggu, 2 minggu, atau bahkan 1 bulan pun bisa, tergantung permintaan pasar juga mas. Kalau permintaan pasar bagus ya mungkin bisa lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Hendrianto. Alamat di Dusun Tosaren, Kelurahan Kradinan, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Saya pemilik usaha lobster hias air tawar, Nisamina Lobster. Awal mula usaha saya itu dari 2017 ya. Alhamdulillah sampai sekarang ini. Saya cenderung suka aja dulu ya, karena dulu itu kan saya mainnya di ikan hias, terus main di kios-kios, grosir, kok kebetulan ada lobster hias ini dan saya coba pelajari, lalu saya beli dan alhamdulillah sampai sekarang ini masih bertahan. Sebelum jadi pengusaha lobster ini saya karyawan swasta, ikut sama orang merantau di Kalimantan. Kalau minatnya dari segi warna atau identik suka ya saya. Jadi saya suka terus kok berminat ya, alhamdulillah dari segala rezekinya sampai sekarang mengikuti ya. Kalau namanya kita sudah suka, insya Allah lah gampang lah untuk mengontrol cara cara kinerjanya nanti pas udah menekuni usaha ini. Dulu pernah perbandingan juga, saya pakai yang konsumsi sama yang hias. Ternyata mungkin hoki saya di lobster yang hias saja ya. Kalau dibilang laku tidak laku, apapun yang kita produksi pasti laku ya. Lobster konsumsi juga laku, hias juga laku. Cuma saya sendiri lebih cenderung ke hokinya di lobster hias saja. Tapi kan setidaknya ada perbandingan, si A, si B, si C ini gimana, mungkin dari segi perawatan atau dari mungkin penjualan gimana, itu kan setiap usaha kan punya kendala masing-masing ya. Kendalanya di lobster hias ini kalau kalau panas terlalu ekstrim kayak sekarang ini, mungkin pertumbuhannya kurang cepat ya, karena debit air itu kalau air ngalir mungkin bisa lebih cepat. Cuma kalau air tenang mungkin perbedaannya selisih antara 1 bulan lah. Biasanya yang 2 bulan panen, mungkin kalau yang pas cuaca panas ekstrim seperti ini bisa 3 bulan sampai 3 bulan setengah baru bisa dipanen. Cuma dia kalau panas terlalu ekstrim, warnanya bisa bagus, bisa ngejreng gitu. Kalau proses telur itu biasanya 3 minggu. 3 minggu nanti netes, dipindah ke kolam pembesaran umur 1 minggu ya, jadi 1 bulan. Terus 1 bulan nanti di kolam pembesaran, 1 bulan lagi kita sortir, terus dikasih kolam pembesaran lagi. Nanti tinggal tunggu 1 bulan sampai 1 bulan setengah itu bisa panen. Cuma kadang kalau pas hoki bisa cuma nunggu 3 minggu, 2 minggu, atau bahkan 1 bulan pun bisa, tergantung permintaan pasar juga mas. Kalau permintaan pasar bagus ya mungkin bisa lebih cepat. Untuk saat ini saya masih fokus di wilayah Jogja Magelang sih. Tapi untuk kiriman paket-paket ya mungkin bisa Bali, terus metro di Lampung itu, ya Jawa, Bali itu. Kalau luar Jawa mungkin baru saya sampai di metro Lampung. Kalau budidayanya dibilang susah, kalau kita sudah senang dulu insya Allah lebih gampang ya. Kalau udah suka mungkin cara budidaya mau kematian atau mau apa itu nanti bisa menyesuaikan. Karena setiap kematian juga pasti ada ilmunya sih sebenarnya. Kalau pakan, kalau pas airnya ngalir, saya identik sama sayuran. Kalau pas air mungkin agak susah begini, saya cuma kasih pelet 2 hari sekali baru dikasih makan. Yang penting si lobster makan dan dia tidak tidak kekurangan makan. Kalau airnya sih sebenarnya air tenang bisa, air bening juga bisa. Yang penting jangan terlalu yang banyak kapuritnya, itu nanti bisa gampang mati lobsternya. Dia bisa hidup, cuma kalau pas mati itu biasanya lebih beruntun ya, mati massal itu. Kalau dibilang gagal, saya dulu pernah
Awal mulai itu pas dapat pesanan, mati semua pernah. Terus bertahan sampai sekarang hampir 6 atau 7 tahun ini. Nah, di musim ini juga saya termasuk dibilang habis pada mati ya. Jadi cuma ya begitulah. Kadang pas naik terus pas biasa ya kita udah sebagian pada mati, terus produksinya terlambat, permintaan pasar banyak, ya mau gimana lagi, namanya kita bermain sama makhluk hidup ya, yang penting kita masih bisa fokus untuk meneladani usaha itu aja. Untuk jenis lobsternya lobster hias Clergy ya Mas ya. Dulu pertama saya mulai itu 1 bulan kisaran kurang lebih cuma baru bisa produksi 50 sampai 100 ekor. Tapi alhamdulillah kalau sekarang sih bisa 2000 per ekor. Cuma kalau pas musim kehabisan stok begini, ya mungkin ya dibilang habis ya habis. Ya, cuma mulai dari nol lagi. Yang dulunya sekali milin yang nelor itu bisa 30 sampai 50 ekor. Kalau musim begini paling 2, 3. Dan perbedaannya jauh banget. Yang penting di masa-masa itu kita masih bisa bertahan, wes alhamdulillah sih. Kalau dulu itu dari pagi sampai malam itu melayani COD itu bisa berapa ya? 8 tempat, mungkin 7 atau 9, bahkan 10 juga pernah. 10 tempat itu mutar 1 hari full sampai malam. Tapi kalau sekarang ya mungkin saya jadwalkan seminggu sekali baru saya keliling. Jadi sebelum ada pesanan, mungkin sebelum habis sudah pesen order, mungkin seminggu sekali saya bisa muter. Untuk kolam 1x1 itu kalau induk biasanya saya isi 30 sampai 50 ekor. Kalau remaja mungkin 100 sampai ya 100-an ekor lah, itu remaja. Tapi kalau bibit muat 200 ekor, kurang lebih 1x1 itu. Yang penting lebih banyak dikasih tempat persembunyian, entah genteng atau mungkin bekas pintu kamar mandi itu kan bolong-bolong, nah itu bisa dipotong nanti sesuai ukuran aja. Bisa dipanjang 5 cm sampai 10 cm. Hamanya cuma burung ya. Kalau penyakit biasanya cuma ekornya melepuh itu aja. Kalau ekor melepuh itu cuma tak pisah. Kalau masih rezekinya ya hidup. Kalau enggak rezekinya ya mati gitu aja. Ya setidaknya kan sudah ada usaha gitu. Dia memang lobster itu ciri khasnya ya kanibal ya. Jadi untuk menghilangkan kanibalisme yang lobster itu mungkin tidak bisa. Cuma untuk mengurangi ya itu pakai sayuran itu. Kadang pakai kecambah, dele itu bagus untuk mengurangi kanibal. Cuma hampir semua lobster kanibal sih ya. Kalau saya sementara ini ada lobster, cuma ada ikan juga. Ada ikan akari blue polar itu saya mulai produksi. Tapi saya tetap fokusnya di lobster hias karena itu ya cuma buat gimana ya, celamurkan supaya ada tumpang sarinya, ya dapat lobster ya dapat ikan. Cuma mata kita biar tidak jenuh ya, cuma ngeliatin lobster. Kadang setiap pengusaha itu menemui titik jenuh tertentu ya, jadi mengalihkan titik jenuh itu ya melihara ikan. Yang penting kita bisa produksi wes, bisa membuat kita lebih rileks, nyaman lah. Untuk potensinya kedepannya sih masih bagus ya, potensinya itu masih bagus karena apa ya, dibilang kalau anak-anak, setiap orang yang menikah itu paling yang diinginkan kan anak. Nah, anak udah besar, nanti anak juga punya anak lagi ya gitu. Kalau kita ini mainnya di anak-anak. Cuma rata-rata alhamdulillah mau dewasa juga masuk, mau anak-anak juga masuk sih. Jadi enaknya di situ ya. Tidak hanya orang-orang tertentu, tapi bisa sih. Mau dewasa juga bisa, mau anak-anak juga bisa. Kalau pemasaran saya di kios-kios akuarium lebih identiknya. Karena saya kan meliharanya kan lobster hias. Kalau mau sharing-sharing atau mau tanya-tanya sih nanti bisa hubungi nomor WA saya ya. Nomor WA 0852 5220 1650 itu nomor WA saya. Untuk harganya biasanya satu paket tuh ada yang isinya 6, ada yang 7, ada yang 10, tergantung warna juga bisa. Biasanya kalau harga pasaran sih kurang lebih ya sekitar 10 sampai 12 ribuan. Jadi tinggal ngalihkan aja. Kalau pas yang bagus biasanya lebih mahal. Ada yang 15.000 juga. Itu 1 ekor per ekornya. Kalau satu paket biasanya ada yang 100, ada yang 150. Tergantung juga. Kalau jualan saya lebih cenderung ke dipromosikan sama orang-orang juga, alhamdulillah. Terus di Facebook lebih seringnya ke door to door saya. Karena kalau media sosial itu kan lebih ke mana ya? Ke mengisi waktu luang tok sih. Untuk para pemuda, remaja dan mungkin yang mau memulai atau usaha, apapun usaha
yang kita geluti ya tetap harus kita timbul dari rasa hati diri kita dulu ya, biar lebih mudah mengontrol apa yang mau kita geluti, mau usaha ikan, lobster, burung, mungkin hewan lainnya, tetap semangat, jangan putus asa. Kalau kita mau main di makhluk hidup ya siap-siap resikonya pasti ada yang mati yang kita pelihara itu. Tetap semangat pokoknya. Ya enggak sampai 10.000 lah. Cuma kalau us dibakul tuh ya us mahal tuh. 11 itu ada sebagian kalau buat sampel nanti ada yang hitam. Tapi kecil-kecil. Lengkap. Hah. Pas pertama duit. Turun.